Aku amatin sih lebih ke outfit. Kalau outfitnya bagus, membeli fotonya juga besar. Tapi misalnya satu orang ini lewat, bisa beberapa kali ambil kan. Yang paling menarik menurut kita coba tawarin nanti di Instagram dengan di tag. Di tengah kehidupan yang semakin sibuk, sebuah tren olahraga telah berkembang secara pesat. Fun run. Ya, ajang lari santai ini telah berkembang tak hanya sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebuah budaya para kaum urban. Dibalut penampilan yang memukau, asas yang penting finish tanpa perlu menjadi nomor satu menjadi salah satu keunikan dari fenomena yang sering disebut lari culture. Disebut-sebut sebagai gabungan antara olahraga, fashion, serta teknologi canggih yang dipakai pelari, kegiatan ini pun memunculkan sebuah profesi yang bahkan terbilang sangat menguntungkan. Para fotografer olahraga, keahlian memotret seolah menjadi pasangan serasi bagi para pelari yang ingin tampil menonjol di platform media sosial. Keren sih, kreatif. Mereka bisa menggunakan apa yang mereka lakukan dengan bantu orang. Kan banyaknya yang suka lari terus pengen fotonya bagus-bagus. Kalau aku ketemu sama fotografernya aku bakalan pakai sih, karena beberapa kali aku tuh pernah pakai fotografer yang emang lokal gitu dan hasilnya bagus banget. Kami bertemu dengan Harry, mengaku menjadi penghobi fotografi. Pria asli Jakarta ini melihat celah untuk mencari cuan justru ketika pandemi Covid melanda. Saat olahraga yang dinilai meningkatkan imunitas berkembang, dia pun memutuskan bergabung bersama komunitasnya untuk memotret para pelari ataupun pesepeda. Kebebasan berekspresi sembari mendapatkan penghasilan menjadi salah satu alasan pria parubaya ini menekuni fotografi olahraga jalanan. Tak ada kriteria khusus atau spesifik untuk mereka terjun di bidang fotografi olahraga. Meski di spot yang sama, hasil foto mereka bisa saja berbeda tergantung objek dan sudut pengambilannya. Iya, jadi kan kita berharap dapat kalau orang lari mungkin formnya bagus, posisi muka nggak lagi longsor atau apalah istilahnya gitu ya, terus kakinya bagus gitu ya. Jadi sebisa mungkin, tapi misalnya satu orang ini lewat dan satu jalan itu ya bisa beberapa kali ambil kan gitu. Nanti kita lihat yang paling menarik menurut kita coba tawarin nanti di Instagram dengan di tag misalnya gitu, atau kita taruh di story gitu kan. Ferry, salah seorang pewarta foto di Harian Nasional pun juga mengamini kalimat Harry. Bahkan untuk pilihan alat pun bisa disesuaikan dengan budget dari masing-masing fotografer. Kalau dulu kan untuk kebutuhan foto sport yang dari Asian Games atau SEA Games kan, nah itu perlu pakai lensa 300, kamera yang canggih-canggih gitu. Kalau sekarang tetap butuh alat yang canggih tapi nggak perlu yang di atas, yang nggak perlu mahal-mahal gitu. Menurut pria yang telah berpengalaman menjadi fotografer profesional selama 5 tahun ini, justru kejelian melihat para pelari yang ingin tampil menonjol lebih diperlukan untuk bertahan menjadi fotografer jalanan. Salah satunya adalah outfit yang menjadi tolak ukur bagi Ferry untuk memotretnya. Aku amatin sih lebih ke outfit sih Kak. Kalau outfitnya bagus, kemungkinan untuk membeli fotonya juga akan lebih besar karena dari penampilannya udah eye-catching kan. Tapi kalau misalkan untuk yang bukan pelari, aku foto juga, tapi aku lebih milih sih memfoto yang benar pelari. Lantas, berapa cuan yang bisa mereka dapatkan setiap kali memotret? Biasanya para fotografer akan mengunggah hasil pada platform berbayar untuk menjadi pihak ketiga di antara fotografer dan pelari.
Para pelari bisa mencari foto mereka dengan mudah karena dukungan teknologi AI yang dapat mengenali wajah dari para pelari yang tentunya sudah melakukan pengenalan wajah pada aplikasi tersebut. Harga yang disepakati fotografer berada di angka 50 sampai 100 ribu rupiah untuk satu foto dan lebih murah jika membeli kelipatannya. Dia kalau di satu itu 100.000, dua di 175, berikutnya jadi 2,5, terus kelipatan 50 gitu. Jadi emang harga yang sudah peraturan tidak tertulis gitu, tapi udah saling pahamin gitu ya. Jadi kita ya mungkin fight-nya dengan hasil fotonya gitu, dimana itu yang menarik, nggak perlu banting-bantingan harga gitu. Dalam satu kali CFD, dari ribuan foto yang dihasilkan fotografer, mereka biasanya akan mengunggah semuanya. Tapi dari jumlah itu, pembelian foto bisa jadi hanya 15 atau 60 foto jika banyak pelari yang tertangkap dalam jepretan mereka. Artinya, seorang fotografer olahraga berpotensi mengantongi 1.500.000 hingga 4 juta rupiah setiap satu kali CFD. Tetapi jumlah itu pun bukan sebuah angka yang pasti bagi para fotografer. Yang jelas diupload semuanya, tapi kalau untuk diedit semuanya itu enggak. Paling kalau misalkan ada yang mau, baru aku edit. Kalau ada yang mau, aku edit gitu. Kita juga nggak berharap semua foto dibeli, karena nggak semua foto itu ada foto yang bagus. Belajar dari dulu selama di media, kita motret ribuan, tapi untuk dicetak paling 1-2 foto untuk dipakainya gitu. Jadi di sini juga sama gitu, jadi kita nggak memaksa untuk konsumen membeli semua foto kita karena belum tentu semua itu bagus gitu. Tak hanya menguntungkan bagi Heri dan Ferry, adanya fotografer olahraga juga menyenangkan bagi mereka yang hobi berolahraga di CFD. Hasil foto dari kamera profesional tentu lebih bagus daripada jepretan handphone biasa. Para pelari juga seringkali sengaja mendekati jalur di mana para fotografer jalanan tersebut beraksi. Yang bikin tertarik ya itu tadi, karena ada momennya aja. Bisa dipotret kan dengan gaya bebas gitu. Ih, kataku bagus banget nih ada yang motret gitu kan. Makanya aku dari Senen City ke sini jalan gitu. Jika mereka puas dengan hasil foto, para pelari juga biasanya tak segan untuk meminta dipotret berulang kali oleh sang fotografer. Buat sebagian besar para pelari culture, keberadaan fotografer jalanan memang bukan menjadi sebuah gangguan, apalagi melanggar privasi mereka. Enggak, saya happy. Karena saya senang dipotret ya. Nah, aku sih fan-fan aja sih. Kan aku juga yang minta buat dipoto. Aku mah kalau bagus ya gak apa-apa, lebih bagus. Ya, meski terbilang sangat menjanjikan, profesi ini bukan lepas dari tantangan. Selain harga alat yang relatif mahal, kebijakan beberapa tempat, bahkan elemen pemerintahan dinilai tidak berpihak pada fotografer jalanan. Di tempat-tempat publik, mereka seringkali ditegur oleh Satpol PP dengan alasan privasi. Hari Minggu ada Satpol PP yang kayaknya ngelarang foto dengan alasan nggak jelas gitu. Kalau jelas kita maksudnya diberhentiin itu mungkin baik gitu. Tapi ngomongnya privacy itu jalan, pinggir jalan loh ya. Maksudnya privacy mana sih? Kalau mau privacy kan ya cari tempat yang memang lebih privacy kan gitu ya. Kita tahu lah ya caranya orang mau privacy gitu ya. Memang itu jalan umum gitu. Tapi kalau dia udah tutup muka, oh ya udah ini kelihatan kok gesturnya gitu ya, kelihatan gitu. Nggak perlu dipaksain untuk difoto gitu. Para fotografer jalanan justru hafal dengan para pelari yang memang tak ingin dipotret dan terpajang dalam platform media tertentu. Heri dan Ferry pun sangat menghargai kode etik tentang privasi. Tak jarang mereka sampai hafal beberapa pelari yang tak ingin difoto. So far fine gitu. Ada beberapa yang dari jauh udah teriak jangan foto ya udah.
dia tutup mukanya kita udah tahu gitu. Kita nggak perlu ini kok gitu, masa oh ya udah oke gitu. Kita tahu lah ya caranya apa orang mau privacy gitu ya. Memang itu jalan umum gitu. Tapi kalau dia udah tutup muka, oh ya udah ini kelihatan kok gesturnya gitu ya, kelihatan gitu. Nggak perlu dipaksain untuk difoto gitu. Karena beberapa pelari pun ada yang nggak mau difoto. Kita sampai kita tahu oh orang itu nggak mau difoto gitu. Jadi kita nggak perlu foto gitu. Baik foto ataupun video sejatinya adalah sebuah cerita bergambar di mana tak perlu narasi untuk menjelaskan semuanya. Dan sepertinya semua manusia akan bahagia jika ditangkap dalam sebuah momen sempurna dalam balutan tampilan yang mempesona.